Ibu Ecep tahu senasi yang saya hormati keluarga besar Kabupaten Kecil Terhubung membuat kita bisa membuatkan puji syukur Alhamdulillah insya Allah selamat salam kepada kita Bapak Ibu yang hormati, kita sama-sama berkunjung, kita sama-sama mendatangi, kita sama-sama langsung kampung untuk ibu memperjuangkan kaum selasi yang meninggal. Jadi ibu pas kuasa rombongan silaturahmi dengan semangat dengan syukur untuk kampung provinsi dan kaum selasi. Jadi insya Allah sakit tambah sampai ibu-ibu meskipun pengusaha di pasti sampai pasti rombongan bagi ini produksi sampai tersebut mengeluarkan itu sampai produksi tapi tahu serasi dan kita statusnya lebih kenyang lebih lembut pun pasaran pun sampai ke begini ya oke cara pemasaran itu seperti cara pembuatan itu seperti oke keluarga keluarga juga di sini doa mulai sudah selesai. Mungkin Bapak Ibu bisa dibagi 3 kloter, mungkin 30 orang dulu. Gua merapat biar bisa. Semoga dapat rezeki biar gede tempatnya Pak. Akan belajar proses pembuatan tahu serasi sama susu kedelai dari awal sampai selesai. Nanti yang ada mau tanya di proses operasionalnya ini tanyakan aja. Untuk pertanyaan yang kayak marketing dan lain-lain kita tanya jawabnya di gazebo nanti bareng-bareng aja. Gitu nggih? Nah, untuk awal mula, oh ya Bapak-bapak yang mau video yang mau nyetet boleh, monggo kita edukasi di sini nggak apa-apa. Nah, untuk awal mula bahan baku yang pertama kita bicara bahan baku. Kita kacang kedelai. Kacang kedelainya merek bola hijau. Kenapa kita ambil yang itu? Soalnya itu kualitas yang nomor 1 yang paling bagus. Sekarang kisaran per kilonya 12.000 nggih kalau nggak salah. Iya. Per kilonya kurang lebih 12.000. Mungkin Bapak Ibu ada yang produksi tahu di sini. Nah, yang pertama kacang kedelai. Yang kedua garam krosok atau garam non jodium, garam yang masih kasar. Garam yang murah ya Bu ya, yang murah, krokos. Nah, yang ketiga air bersih. Kita airnya langsung dari mata air Gunung Ngaran nih. Gitu. Air itu penting di produksi tahu, jadi pengaruh di kualitas tahu sama susunya. Terus yang keempat asam asetat. Asam asetat nanti saya jelasin. Asam asetat. Nah, kita masuk ke proses pembuatan. Untuk awal mula yang pertama kacang kedelainya direndam kurang lebih 4 sampai 6 jam. Tujuannya direndam supaya kedelainya ngembang sama lunak. Sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman minimal 4 jam. Kalau kita minimal 4 jam sih, kalau lebih nggak apa-apa. Nah, direndam 4 sampai 6 jam. Setelah itu kita cuci bersih.
kita cuci bersih, setelah itu digiling atau di blender. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau setelah digiling menghasilkan bubur kedelai atau kedelai yang halus seperti ini bapak-bapak. Nah, dari kedelai yang bulat-bulat tadi warnanya jadi putih ngeten. Bubur kedelai atau kedelai yang halus. Nah, di proses penggilingan ini dikasih air ya Bu, Ibu. Soalnya biar apa? Biar halus. Kalau enggak kan susah gilingnya kalau enggak dikasih. Apa? Ya, kalau kulitnya kita jadi satu. Yang penting kita cuci bersih dulu, setelah itu digiling. Oke. Setelah itu kita saring. Ini bisa dicontohin, bisa dilihat. Nah, dari bubur kedelai ini kita masukkan ke sini, kita saring menggunakan kain sifon atau kain saringan tahu. Kalau di toko kain bilang aja kain saringan tahu gitu. Kain sifon. Nah, nanti yang kita ambil ini airnya yang di bawah ini, yang disaring ini. Oh ya, sebelum masuk ke situ, ini perbandingannya 1:3 ya saringannya ya Bu ya. Misal jenengan 1 ember deli, nah airnya 3 ember, 1:3 airnya untuk takarannya. Nah, nanti yang kita ambil ini airnya yang di bawah ini nanti jadi seperti ini. Ini sari kedelai. Jadi putih seperti ini Bapak. Jadi putihnya sari kedelai ini nggak ada campuran susunya, pure dari kedelai semua. Dari kedelai semua. Oh, berarti susu kedelai cuma itu Mas ya? Ya cuma kedelai aja yang yaitu kita ambil sari kedelainya aja. Makanya kan namanya susu kedelai atau sari kedelai. Sebenarnya yang benar tuh sari kedelai. Sarinya kedelai. Nah, kita ambil airnya. Untuk sisa-sisa penyaringan ini ampas tahu, bisa buat pakan ternak sama buat tempe gembus. Oh, gembus. Jadi limbahnya di sini nggak ada yang kita buang selain buat pakan ternak sama buat tempe gembus. Kita jual juga ke peternak. Jadi ampasnya nggak kita buang, kita jual ke peternak. Soalnya kalau buat ternak bagus, bikin cepat gemuk gitu bapak-bapak ibu-ibu. Ada yang mau tanya buatan di proses ini? Kita pakai kayu bakar, takut apa bau asap atau sangit sari kedelainya. Ya, istilah itu. Ketel uapnya di mana seperti yang di belakang niki, tong niku toh? Ya niku Bapak. Nah, Ini Pak Cara kagungan atau nih? nah itu air bersih, kita ambil uapnya buat masak sari kedelai. Jadi bahan bakar kita pakai kayu bakar. Kenapa pakai kayu bakar? Tadi kan yang udah disaring sari kedelainya masih mentah nih. Monggo hadap sini aja. Masih mentah nih. Nah, selanjutnya kita rebus di sini, kebetulan udah selesai. Nanti saya kasih kirim di WA aja ya untuk prosesnya. Jadi direbusnya di sini pakai uap yang di belakang tadi saya jelasin. Uapnya lewat pipa ini. Jadi sari kedelainya dimasak pakai uap yang di belakang tadi, direbus sampai 100 derajat Celcius. Jadi gimana cara kita tahunya? Kita di sini ada termometer, sama di sini juga ada termometer. Jadi direbus sampai 100 derajat Celcius. Di proses pemasakan ini dibagi 2 proses. Yang satu udah jadi susu kedelai siap minum. Jadi susu kedelai sampai sini udah selesai, udah jadi susu kedelai siap minum. Nah, untuk jadi tahu serasi ada namanya proses pengasaman. Jadi tahu itu awal mulanya dari susu kedelai yang diasamin. Jadi di proses pengasaman ini sari kedelai dicampur dengan asam asetat sama garam krosok. Nanti saya jelasin asam asetatnya dari mana. Jadi dari susu kedelai yang putih tadi dicampur dengan asam asetat sama garam krosok, terjadi reaksi kimia, air sama bibit tahunya memisah. Ini bisa dilihat ya Bapak. Airnya yang kuning niki, tahunya niki yang putih sama mengendap di bawah. Tahunya mengendap. Berapa jam Mas mengendapnya? Oh, kalau proses pengasaman ini paling 15 sampai 20 menit. Nah, untuk perbandingannya 200, ini kan 200 liter ya. 200 liter di tong ini dia kita 3 gayung. 3 gayung asam asetat sama 1 gayung garam krosok. Untuk garamnya tergantung bapak-bapak ibu-ibu pengen asin apa boter. Oh, garamnya cuma untuk Ya, buat perasa. Selain buat perasa, garam juga membantu buat reaksi kimia biar cepat. Makanya kenapa garam krosok? Saya itu kuat buat memisahkan itu lebih cepat. Memisahkan air sama bibit tahunya lebih cepat. tidak dikasih garam. Bisa. Kalau cuma pakai asam asetat aja juga bisa. Nah, bedanya tahu serasi sama tahu biasa kan di proses pembubuhan ini. Di proses pembubuhan pengasaman ini kita bumbuin sekaligus. Kalau tahu biasa cuma dikasih asam asetat aja, makanya belum asin.
Ngoten. Kalau dikasih bawang itu enggak ada. Masih Enggak. ada. Enggak ada sih. Di proses pengasamannya fokusnya buat misahin tahunya sama garam sama bumbuan aja. Dikasih bawang nanti kalau udah mau dimasak, mau digoreng, monggo, mau dikasih bawang nggak apa-apa. Itu rasanya panas gimana? Uapnya masuk, kita rebus. Iya, dari uap itu masuk, uapnya masuk, direbus sampai 100 derajat. Jadi kita ada termometer di sini sama di situ. Ya, isinya susunya manual, kita pakai ember buat sini. Nah itu tinggal dibuka kerannya aja. Yang penting panas sih. Ekspresinya mana? Ini kan cuma Sampai butuh kamera panas itu. aja. Tapi kalau nggak mau nyoba di rumah atau mau nyoba semua bikin nggak apa-apa. Nah, tahu serasi ini bedanya di proses pencetakan ini. Nah, ini kita ambil, airnya kita ambil. Cetaknya yang kotak Ya. satu ya. Nah, ini perbedaannya tahu serasi sama tahu biasa di cetakannya juga. Jadi cetakannya tahu serasi itu satu tahu satu cetakan. Kalau tahu biasa kan cetakannya besar, habis itu dipotong-potong, gitu. Kalau tahu serasi itu cetakannya satu. Kenapa cetakannya satu tahu satu cetakan supaya tahunya kenyal? Jadi maksimal ya. Ya, maksimal. Nah, di proses bikin tahu serasi itu yang lama di proses pencetakannya nih. Iya, untuk kainnya ini menggunakan kain chiffon ya, atau kain Korea di belakang tadi. Dipres buat ngurangi kadar airnya. Nah, setelah dipres, selanjutnya nanti kita kupas lagi kainnya kita cuci lagi buat nyetak lagi. Ada yang mau tanya buatan bapak-bapak, ibu-ibu?